Halo, namaku Sahla. Di channel ini kami akan membahas tentang self-concept atau yang disebut juga dengan konsep diri. Sebuah edukasi untuk memahami diri sendiri. Edukasi ini akan berkaitan dengan psikologi diri, di mana kita akan berlatih dan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat mendasar yang terjadi pada diri kita. Sehingga setelah ini kita akan memahami bagaimana caranya untuk mengendalikan diri, kita akan memahami bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengannya. Silahkan subscribe channel ini jika teman-teman ingin belajar bareng sama kami. Ini adalah pengetahuan dengan referensi yang baik dan akan membantu kita dalam mengembangkan diri kita dengan sangat baik. Di episode ini akan menjadi introduksi yang menarik untuk mempelajari dasar dari pengetahuan ini. Self-concept atau yang artinya konsep diri atau identitas diri merupakan sebuah kesadaran mental dan konseptual dari suatu makhluk hidup untuk menyadari atas keberadaan diri mereka sendiri. Komponen dari konsep diri suatu makhluk meliputi atribut fisik, psikologis, dan sosial. Dan konsep diri ini berkaitan dengan bagaimana sikap kita, kebiasaan kita, keyakinan kita, begitupun pemikiran kita. Konsep diri ini bukan berarti kita menjadikan diri kita sebagai objek satu-satunya, akan tetapi kita justru menjadi pelaku, di mana kita akan berlatih untuk merefleksikan diri kita di masa lalu, menganalisa persepsi kita, dan kita akan membangun pengalaman-pengalaman yang baru di masa kini. Sebuah anak tangga dari ilmu ini adalah filsafat yang ditulis oleh René Descartes pada tahun 1644, di mana beliau mengatakan bahwa ketika kita sedang meragukan diri kita, sebenarnya di situ kita sedang memikirkan, mengevaluasi diri kita dengan sangat disiplin. Dan sejauh ini suara yang paling nyaring dalam membicarakan tentang self-concept ini adalah Carl Rogers, di mana beliau berpendapat bahwa self-concept merupakan unsur utama dalam kepribadian manusia, di mana kita dengan self-concept ini kita akan mencoba untuk menyesuaikan, mengenali diri kita, dan juga kita akhirnya akan bisa berdamai dengan baik dengan jati diri kita yang sesungguhnya. Banyak dari keberhasilan dan kegagalan yang dialami orang-orang di banyak bidang kehidupan selalu berkaitan erat dengan bagaimana cara mereka memandang diri mereka sendiri dan juga bagaimana cara mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan self-concept ini, kita akan mendapatkan perhatian yang positif dari diri kita sendiri, begitupun dari halayak umum. Karena sesungguhnya hal ini merupakan kebutuhan dasar dari seorang manusia. Kita sebagai manusia takkan pernah bisa benar-benar menutup kuping dari semua ucapan manusia. Seperti halnya manusia yang bisa dengan bebasnya menilai kita berdasarkan suatu keburukan yang pernah kita alami atau yang pernah kita kerjakan. Contohnya, kita yang dinilai tidak sabaran, kita yang dinilai sebagai seseorang yang pemarah, yang egois, yang keras kepala. Ucapan tersebut akan membuat suatu pemikiran yang statis di dalam diri kita. Sehingga ketika kita akan membuat suatu perubahan, kita selalu terlebih dahulu merasakan tekanan batin yang mendalam, dan pastinya kita nggak akan berhasil dalam melakukan suatu perubahan karena kita sendiri sudah merasa selalu bertolak belakang. Dengan self-concept, kita akan memiliki sebuah dorongan yang baik yang akan membantu kita untuk berkata kepada diri kita bahwa kita tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh orang lain. Kita akan memiliki suatu kepribadian yang baik di mana kita bisa mencintai diri kita setulus hati, kita bisa menghargai bagaimana kita memandang diri kita sendiri, bahkan kita bisa memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam diri kita. Andai kata kita bisa bilang bahwa oke, di sini aku memiliki kepribadian yang baik, di sini kita punya kepribadian buruk, di sini kita bisa benar-benar menerima dan kita bisa mengolah semua yang ada di dalam diri kita dengan sangat maksimal. Akan tetapi kita tidak akan memiliki kekuatan tersebut kecuali kita memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mempelajari hal tersebut dengan sangat baik. Karena sesungguhnya setiap manusia memiliki hati nurani yang hanya akan dapat dikeluarkan jikalau kita benar-benar mencintai diri kita sendiri dengan sangat baik. Kita bisa menghargai diri kita sendiri sehingga kita mau melakukan perubahan yang baik untuk diri kita sendiri. Kita bisa berkata kepada diri kita bahwa perubahan yang kita lakukan karena kita membutuhkan
rasa cinta kepada diri kita sendiri. Dari setiap pilihan yang kita buat, dari setiap kebiasaan yang kita bimbing untuk diri kita, akan membawa perubahan dalam karakter kita, dalam pemikiran kita juga, yang pastinya akan membawa kepada segala hal yang baik. Satu hal yang paling positif dari self-concept adalah kemampuan kita yang meningkat dalam mengekspresikan diri kita dengan sangat baik, yang sebelumnya kita tidak pernah bisa untuk mengungkapkannya. Nah, dengan hal ini, kita akan menjadi lebih dekat dengan cita-cita. Kita harus benar-benar memahami bahwasannya tidak ada manusia yang terlahir dengan self-concept. 3 kunci dari self-concept adalah, yang pertama adalah self-concept adalah sesuatu yang akan terjadi apabila kita benar-benar mempelajarinya. Yang kedua, self-concept adalah sesuatu yang akan benar-benar terjadi kepada diri kita apabila kita mau untuk mengorganisir hidup kita. Yang ketiga, self-concept adalah sesuatu yang dinamis, artinya dia akan menyesuaikan dengan segala pilihan hidup yang kita jalani. Self-concept akan menjadi sesuatu yang harus dipelajari dan dimasukkan ke dalam kehidupan kita. Karena self-concept ini akan berkembang seiring dengan pengalaman yang kita miliki, yang kita rasakan secara berulang kali. Di dalam diri setiap manusia terdapat kecenderungan untuk membuat suatu aktualisasi positif untuk perkembangan diri kita. Akan tetapi hal tersebut hanya akan terjadi dengan lingkungan yang mengundang, alias lingkungan yang membawa diri kita kepada motivasi yang baik secara intrinsik dan ekstrinsik. Jadi, sekarang masih ragu untuk mempelajari self-concept? Terima kasih kami ucapkan untuk semua teman-teman yang sudah mendukung channel ini, yang sudah mendukung kami hingga saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.